Di tengah denyut kehidupan kota Surakarta, tersimpan sebuah sajian yang telah menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat selama puluhan tahun. Segar, manis, dan kaya cita rasa. Dawet telasih bukan sekedar minuman pelepas dahaga. Di balik semangkuk kesegarannya tersimpan kisah panjang tentang kreativitas masyarakat Jawa dalam mengolah bahan-bahan sederhana menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi. Dari pasar tradisional hingga menjadi tujuan wisata kuliner, dawet telasih terus hidup sebagai bagian dari identitas budaya Kota Solo. Berkaitan dengan makna dawet telasih, memang dawet telasih itu sebetulnya ada semacam dua pemahaman. Dua pemahaman di sini, dawet yang pada umumnya dan telasih karena itu ada suatu pohon dan pohon itu dipergunakan bisa dimakan buahnya tapi dicampur dengan santan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan haul dalem atau memperingati hari kelahiran, hari wafatnya atau doa para leluhur di keraton, itu biasanya semua para leluhur-leluhur itu ada yang pada waktu sugeng atau waktu hidup memiliki kesukaan makanan apa. Nah itu biasanya kita sajikan. Salah satunya memang yaitu telasih itu. Waktu itu adalah caranya dikaitkan dengan santan. Tapi juga kemudian perkembangannya kita juga melihat sekarang ini ada dengan kaitan yaitu dawet. Untuk dawet sendiri itu memang dipergunakan di Keraton Surakarta di area Keputren, yaitu ketika ada semacam perkawinan di dalam putri-putri dalem di keraton, yaitu bahasa yang paling kita kenal yaitu dodol dawet yang dilakukan oleh orang tuanya, ibunya itu dengan ditukar dengan kreweng. Kreweng itu adalah pecahan genting yang sekarang lebih dimodifikasi lagi, itu sebagai bahasa Jarwo Dosok lagi, bahasa Jawa, ngudari kang kewet. Jadi supaya ini dawet itu bisa menjadi pengertian-pengertian yang melonggarkan bahwa ada generasi baru yang nanti bisa melaksanakan keturunan atau regenerasi lebih baik dengan nilai pemahaman dawet telasih itu. Dawet telasih memang itu diawali dengan pengertian telasihnya itu oleh Panembahan Ki Ageng Pemanahan. Beliau adalah salah satu pendiri dari dinasti Mataram awal di Kota Gede. Itu kalau kita sowan biasanya ada buah atau bunga telasih tersebut. Sebagai kota budaya, Surakarta memiliki kekayaan kuliner yang lahir dari perpaduan tradisi keraton dan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dawet telasih. Minuman ini dikenal melalui perpaduan berbagai bahan lokal seperti dawet tepung beras, biji telasih, ketan hitam, bubur sumsum, santan, dan gula yang diberi sedikit potongan nangka yang diracik menjadi sajian yang menyegarkan. Di balik kesegaran dawet telasih, terdapat proses panjang yang membutuhkan ketelatenan dan pengalaman. Pagi masih gelap ketika persiapan dimulai. Dawet dibuat dari adonan tepung beras yang dimasak hingga mencapai tekstur yang tepat. Kemudian dicetak menjadi butiran-butiran kenyal berwarna hijau. Bubur sumsum dimasak hingga mencapai tekstur yang tepat. Biji telasih direndam hingga mengembang, menghadirkan sensasi unik saat dinikmati. Ketan hitam disiapkan sebagai pelengkap yang menambah kekayaan rasa dan tekstur. Sementara itu,
Santan segar dimasak perlahan agar menghasilkan rasa gurih yang lembut. Gula direbus hingga menjadi sirup manis yang harum. Saat matahari mulai menyinari kota Solo, Dawet Telasih memulai perjalanannya menuju Pasar Gede. Pasar yang menjadi salah satu ikon kota ini telah lama menjadi ruang bertemunya tradisi, perdagangan, dan kehidupan masyarakat. Disinilah berbagai kuliner legendaris Solo bertahan, termasuk dawet telasih yang terus dicari oleh warga lokal maupun wisatawan. Jujur enak banget, karena jujur ini pertama kalinya aku ke dawet ini dan pertama kalinya nyobain jenis dawet yang seperti ini. Jadi kesan pertamanya enak banget, kemudian sangat wow. Puas banget. Jadi kalau bisa dikasih rating 1-10, 12. Puncak dari seluruh proses panjang itu adalah penyajian. Dawet yang kenyal berpadu dengan segarnya biji telasih, lembutnya ketan hitam, gurihnya bubur sumsum, manisnya gula, dan aroma khas dan gurihnya santan. Setiap sendok menghadirkan lapisan rasa yang saling melengkapi. Dingin yang menyegarkan, manis yang tidak berlebihan, serta tekstur yang kaya menjadikan dawet telasih sebagai pengalaman kuliner yang khas dan sulit dilupakan. Bagi Tulus Subeki, dawet telasih bukan sekedar komoditas dagangan. Di balik setiap mangkuk yang disajikan terdapat tanggung jawab untuk menjaga cita rasa yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Melalui tangan para pedagang seperti dirinya, tradisi kuliner Solo terus bertahan menghadapi perubahan zaman dan perkembangan selera masyarakat. Ya, yang pertama dibuka dari nenek saya, yaitu Bu Harjo Samini. Dan yang kedua sama ibu saya namanya Bu Gami. Dan yang ketiga saya Mbak Uti. Nah, Pasar Gede berdiri, belum ada dawet. Makanya terus biasanya naik keraton itu kan dekat pasar. Nah, pasar itu harus ada dawetnya. Nah, Pasar Gede waktu berdiri belum ada, jadinya nenek saya suruh ngisi jualan dawet. Ya, dari sekarang ini kita sudah ke 3 generasi. Jadi kita tetap jaga kualitasnya. Seperti cendol, semuanya bahan-bahan itu tetap kita jaga kualitasnya. Tetap ori ya. Jadi aman dikonsumsi. Itu. Dari tangan para peracik hingga para penikmatnya, dawet telasih terus mengalir sebagai bagian dari denyut budaya kota Surakarta. Ia hadir membawa kesegaran, menyimpan kenangan, dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Di tengah perubahan zaman, dawet telasih mengingatkan bahwa warisan budaya tidak hanya tersimpan di museum atau naskah sejarah, tetapi juga hidup dalam tradisi sehari-hari yang terus dirawat oleh masyarakatnya. Selama masih ada yang membuat, menyajikan, dan menikmati, dawet telasih akan tetap menjadi salah satu rasa yang mendefinisikan kota Solo. Ini loh, dawetnya nih loh, nangan ini.